Oh, wis rusak ya. Nih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan kajian kita fikih waris atau al-faraid. Kita lanjutkan halaman ke-12 ya. Atau masih pada halaman ke-12 tentang ashabul furud, orang-orang yang berhak mendapatkan jatah dengan nilai tertentu dari harta waris, dan kita masih sampai pada bagian setengah atau an-nisfu. Orang yang berhak mendapatkan an-nisfu atau setengah, kemarin saya saja, az-zawju, al-bintu, kemudian bintul ibni, kemudian ukhtun syaqiqatun, saya singkat gini aja, sin. Ya. Kemudian yang terakhir ukhtun li'ab. Nah, inilah daftar orang-orang yang bisa atau berpotensi mendapatkan setengah. Kemarin kita telah bahas az-zawju al-bintu dengan bintul ibni. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ukhtun syaqiqatun dengan ukhtun li'ab. Berarti ini termasuk hawasi, nyamping. Tidak ke bawah, tidak pula ke atas, tapi nyamping. Jadi misalkan, kita beri contoh lagi, mayit. Mayit adalah orang yang meninggal. Mayit ini tentunya punya orang tua, ya, abun, atau umun. Abun dan umun. Ayah dan ibu gitu ya, ke atas. Kalau ke bawah ada anak. Kalau nyamping itu diantaranya ukhtun syaqiqatun. Nah, kalau ke bawah ibnun sama bintun. Kalau seumpama mayit meninggal dan mayit punya ibnun, punya anak laki-laki, maka ukhtun syaqiqah enggak dapat. Meskipun enggak ada bintun, meskipun enggak ada bintul ibni. Jadi kan kalau kita lihat dari nomor 2 ini,
2, 3, 4, 5. Ya. Seumpama ini semuanya ada. Maka yang dapat setengah itu cuma salah satu. Meskipun ada bintul ibni, ada ukhtun syakikoh, ada ukhtun yang ada semuanya misalkan. Misalkan ada semuanya. Atau ahli warisnya cuma 4. Ada anak perempuannya anak laki-laki, kemudian saudari kandung dan saudari seayah. Seumpama 4 orang ini. Maka yang dapat setengah cuma 1. Bintul. Ini sudah nggak dapat setengah lagi, beda. Ya. Kalau al-bintu tidak ada, berarti nggak ada yang dapat setengah. Yang dapat setengah yang ini. Ya. Kalau tidak ada, misalkan sudah meninggal atau memang tidak ada, maka ini yang dapat setengah. Kalau ini tidak ada, yang adanya ukhliat, baru ukhliatnya dapat setengah. Pokoknya nggak bisa 2 kelompok ini sama-sama dapat setengah, tidak bisa. Jadi cuma 1 golongan. Oleh karena itu semakin jauh, halang rintangannya semakin banyak. Sebagaimana kita bahas kemarin, al-bintu saja kalau ingin dapat setengah itu ada syaratnya. Syaratnya kemarin berapa? 2. Nah. Kalau bintul ibni, tambah lagi 1 syaratnya berapa? 3. Kalau ukhtun syakikoh dia dapat setengah, syaratnya 4. Begitu pula dengan al-ukhtul li abin, dia dapat setengah, syaratnya 5. Karena atasnya harus nggak ada dulu. Kalau semuanya ada, maka yang dapat setengah adalah yang lebih dekat. Nah, tapi kalau nenek moyangnya atau arah ke atasnya mayit itu laki-laki, misalkan bapak, maka tidak dapat sama sekali. Tertutup. Mahjub. Meskipun mayit meninggal, bapaknya ada, ibunya ada saudari kandung, ada hidup. Tapi gara-gara ada bapak, nggak dapat, tertutup. Atau mayit meninggal dunia, dia punya anak laki-laki. Laki-laki ya. Maka, kalau ada ukhtun syakikoh, meskipun masih hidup, sehat walafiat, meskipun ini sangat membantu saudaranya ketika hidup, misalkan, tetap nggak dapat karena terhalang oleh anak. Nah, tapi kalau adanya misalkan cuma bintun sama ukhtun syakikoh, tetap dapat cuma bukan setengah. Nah, gitu ya. Bukan dapat al-farad setengah. Nah, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Kalau ada bapak sama saudara tertutup apa? Terus yang dapat dia bapaknya. Misalkan mayit meninggal, ahli warisnya bapak sama siapa? Sama anak mana? Laki-laki perempuan? Saudara ini. Ya sudah bapak aja yang dapat. Dia dapat 1/6 plus sisa. Wis habis. Mari wis. Ya, selesai. Nggih. Ini kan juga anak iki toh. Jadi kan apa namanya? Mayit punya bapak. Nah, mayit ini anaknya siapa? Anaknya abun juga, kan gitu. Nah, kalau ini ada, kalau mayit ini punya saudari kandung, berarti anaknya siapa ini? Anaknya bapak juga. Nah. Tapi kalau dalam waris, tetap kita lihatnya dari sisi mayit. Mayit ini punya bapak, punya ibu, punya saudari kandung, punya anak perempuan. Bapaknya siapa? Bapaknya mayit. Anaknya siapa? Anaknya mayit. Saudarinya siapa? Saudarinya mayit. Ada lagi? Belum lanjut? Sudah mulai ini ki? Dilimet? Kalau ada jauhnya, nah, kalau dalam? Misalkan ada zaujun, suami. Mayit meninggalkan suami dan ayah, maka dua-duanya dapat. Zaujun, kalau ada pasti dapat. Dan dia tidak bisa menutupi siapapun. Tapi dia nggak ditutupi. Dia tidak bisa menutupi siapapun dan tidak bisa dimahjub secara sempurna. Nggak bisa. Itu suami. Nah, meskipun anaknya banyak,
mayit punya anak, ya bisa tertutup, tapi hijab nukson. Dari setengah jadi seperempat. Tapi nggak bisa. Tertutup seluruhnya nggak bisa. Ya. Dan kalau dia ada, pasti dapat. Nah, kemarin kan sudah kita jelaskan ya. Dari list ahli waris yang ada, seluruh daftar ahli waris yang ada 6 golongan. Kalau dia hidup ketika mayit mati, pasti dapat. Siapa saja dia? Ingat. Abun. Kalau abun hidup, pasti dapat. Apa lagi? Ibnun. Kalau ibnun hidup ketika mayit meninggal, pasti dapat. Siapa lagi? Masih 2. Zaujun, pasti dapat. Pokoknya urip dapat. Tapi kalau masih jadi suaminya ya. Tapi kalau sudah cerai, sudah tolak bain, sudah bukan suami lagi ya nggak dapat. Ya, meskipun dua-duanya masih sehat, tapi cerainya sudah 5 tahun yang lalu bukan suaminya nggak dapat. Tapi kalau mayit meninggal, suaminya masih hidup, ya, tetap dapat 3. Itu lagi 3 lagi siapa? Saya masih ingat. Oh, kakek bisa terhalang ayah. Kalau mayit meninggal, ada bapak, ada kakek. Makanya dapat siapa? Bapak saja. Kakek nggak dapat. Masih 3. Siapa yang tahu? Saudara bisa tertutup oleh bapak. Bisa tertutup oleh anak. Jadi kalau ada saudara hidup ketika mayit meninggal, maka saudara bisa jadi dapat, bisa jadi tidak dapat. Kalau ada yang menghalangi baik bapak maupun anak, saudara nggak dapat. Tapi ada 6 golongan, kalau hidup pasti dapat siapa saja. Tadi sudah disebutkan, bapak, anak laki-laki, dan suami. Kurang 3, kurang separuh. Anak perempuan kalau hidup pasti dapat. Ya, kalau hidup sama muslim dapat. Cuma jatahnya kita nggak bahas jatah, dapat berapa belum. Pokoknya pasti dapat. Siapa lagi sudah 4? Zaujah. Zaujah itu apa? Nah, tapi nggak mungkin ya mayit meninggal, kemudian ahli warisnya adalah suami dan istri, nggak mungkin. Pasti salah satu. Ya kalau yang meninggal laki-laki kemudian punya 2 istri, bisa jadi nggak? Jadi 3, 4. Tapi kalau yang meninggal perempuan masih zaujnya 1. Tapi kalau zaujun dan zaujatun berkumpul nggak mungkin dalam satu kasus, nggak mungkin. Tinggal 1. Cucu bisa terhalang anak laki. Hah? Ibu dapat. Nah, ini ya yang tertulis. Tak tutup ini. Nah, kalau abun, umun, zaujun, zaujatun, bintun, ibnun, seumpama salah satunya ini hidup, ketika mayit meninggal, maka ada siapapun pasti dapat 6 orang ini. Pasti dapat 6 orang ini. Ya, hanya saja zaujun dan zaujatun nggak mungkin berada dalam satu kasus, nggak mungkin. Kalau 5-5-nya mungkin bisa. Ada umun, abun, ibnun, bintun, tapi sama zaujatun. Sama zaujun. Atau dibalik ada umun, abun, ibnun, bintun dengan zaujatun. Nah, itu ya. Nah, itu 5-5-nya dapat semua. Meskipun di bawahnya banyak, ada cicit, ada wareng. Nah, ada cucu wareng. Ada misalkan ada kakek, ada buyut, ada cangga, ada wareng, ada udek-udek, gantung siwur, gali asem, dan seterusnya itu ya. Semuanya tetap dapat. Nah, makanya kalau kita tahu bahwasanya kalau 6 orang ini nggak ikut ya tadi ya. Kalau 6 orang ini hidup ketika mayit meninggal, maka pasti dapat, tinggal oleh piro lah, itu saja. Ya. Ya, misalkan yang hidup mayit meninggal, ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, anaknya hidup, anak perempuan hidup, sama salah satunya ini, suami misalkan, semuanya dapat. Atau ibunya hidup, bapaknya hidup, anaknya hidup, anak perempuan juga hidup, sama istri hidup. Karena nggak mungkin ada suami juga karena ada istri. Maka semuanya 5-5-nya dapat, tinggal angkal pinten. Tinggal dapat
berapa. Tapi 6 golongan ini yang kelihatan ini itu pasti dapat. Pasti dapat. Al-irsu bil fardi ya tergantung kalau ibnul asobah dia dapat sisa. Enggak, kita nggak bahas itu kan ini kan kita bahas sebelum bahas al-fard. Ya. Nah kemarin kan untuk memudahkan kita memahami, pokoknya ini apa dulu biar nggak bingung. Pokoknya 6 golongan ini kalau hidup salah satunya atau semuanya atau 5 orang, ya karena nggak mungkin suami dan istri bersatu dalam satu kasus, maka pasti dapat, tinggal dapatnya entah fardu entah asobah. Pokoknya pasti dapat lah, pokoknya pasti dapat bagian. Nah, lagi? Sampun jelimet sama dereng? Dereng ya. Nah, kita buka halaman 12. Samping sekarang al-ukhtu asyaqiqatu. Saudari perempuan kandung. Saudari perempuan atau al-ukhtu dalam ilmu waris itu ada 3. Ada saudari perempuan kandung, ada saudari perempuan seayah, ada saudari perempuan seibu. Yang kita bahas di sini adalah sekarang al-ukhtu as-syaqiqatu, ini tak singkat pakai sin, saudari perempuan kandung. Karena termasuk dalam daftar orang-orang yang berhak mendapatkan nilai setengah. Maka al-ukhtu as-syaqiqatu dia berpotensi mendapatkan setengah kalau tidak ada yang menghalangi. Misalkan kalau ada anak tadi, anak laki-laki ibnun, maka nggak dapat karena tertutup oleh ibnun. Atau ada abun, maka ukhtun syaqiqatun enggak dapat. Maka kita buka halaman 12, di situ ada 4 syarat agar saudari kandung mendapatkan setengah. Ya. Tulis syaratnya. Yang pertama adamu wujudil mu'assib. Tidak adanya mu'assib, tidak ada yang memindahkan ukhtun syaqiqatun dari mendapatkan jatah setengah atau jatah al-fardu menjadi sisa. Apa itu? Adanya laki-laki yang selevel dengan ukhtun syaqiqatun. Siapa dia? Akhun syaqiqun. Ya. Kalau ada ukhtun syaqiqatun ini berpotensi mendapatkan jatah waris setengah. Syarat yang pertama, kalau nggak ada mu'assib, mu'assib di sini adalah saudara kandung. Saudaranya siapa? Saudara kandungnya mayit. Kalau ada saudara kandungnya mayit yang hidup ketika mayit meninggal, maka sebelumnya ukhtun syaqiqah berpotensi dapat setengah tapi gak sido gara-gara ada akhun syaqiq. Harusnya berpotensi dapat setengah tapi akhirnya dapat apa? Dapat sisa 2/1. Nah, gitu ya. Meskipun misalkan akhun syaqiqnya 1 atau 2, pokoknya dia ada. Ada 10 sekalipun, maka berpindah ukhtun syaqiqatun ini mendapatkan setengah. Contoh.
mayit meninggal dunia, dia punya ahli waris satu saudari kandung dan satu saudara kandung laki-laki. Nah, kemudian mayit ini harta warisnya 600 juta. Misalkan ya. Pertanyaan saya, berapakah nilai yang diperoleh oleh ukhtun syaqiqatun? Kayak kemarin loh, 2/1. Kok 300? 200 juta. Karena saudara laki karena jumlahnya satu, dia dapatnya berapa? 2. Ukhtun syaqiqah jadinya 1. Berarti 600 juta dibagi 3 bagian sama dengan 200 juta. Karena saudara laki-laki jatahnya 2, maka dia dapat 400 juta. Kalau saudari laki-laki jatahnya 1, maka dia dapat 200 juta. Ya. Kalau seumpama mayit meninggal, cuma ada ukhtun syaqiqah saja, nggak ada ahli waris lain, dia dapat setengah. Dapat setengah 300. Sisanya mungkin nanti kalau ada asobah yang lebih jauh bisa diberikan pada asobah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, adamu wujudil musyariki. Tidak adanya seseorang yang berserikat dengan ukhtun syaqiqatun dalam mendapatkan waris. Apa musyarik kemarin? Yang berserikat dengan ukhtun syaqiqatun dalam mendapatkan waris pada kelompok yang sama, pada level yang sama. Siapa dia? Ya, ukhtun syaqiqah yang lain. Jadi ukhtun syaqiqah itu berpotensi mendapatkan an-nisfah atau setengah. Tapi kalau ada ukhtun syaqiqah yang lain, misalkan ada 2 orang, ya, ada ukhtun syaqiqah, ada lagi ukhtun syaqiqah. Maka karena ada ukhtun syaqiqah yang lain, saudari kandung lebih dari 1, maka gak sido oleh setengah. Nah, tapi ini lebih untung, kenapa? Kalau lebih banyak. Kenapa? Karena jatahnya naik dari setengah menjadi berapa? 2/3. Terus, syarat yang keempat. Adamu wujudil fara' al-waris. Adamu wujudi al-fara' al-waris. Ya, al-fara' itu maksudnya keturunan yang bisa mewarisi. Ibnun, bintun, ibnu ibnin, bintu ibnin, dan seterusnya. Tapi kalau ibnul binti dan bintul binti tidak bisa mewarisi. Kalau mayat punya keturunan yang bisa mewarisi, maka ukhtun syaqiqatun gak sido oleh setengah. Ya. Oleh pira tulisan tergantung. Kalau adanya ibnun tertutup oleh belas. Tapi kalau adanya bintun, maka ukhtun syaqiqah dapat sisa. Sisa ma'al ghair. Tapi nanti kita bahas nanti. Nah, jadi kalau mayat punya anak, entah anak laki-laki, entah anak perempuan, maka ukhtun syaqiqah gak sido oleh setengah. Entah dapat jatah yang lebih sedikit atau malah nggak dapat sama sekali. Pokoknya nggak dapat setengah. Ya. Nah, kemudian yang keempat, adamu wujudil aslil warisi minaz zukuran. Bahwa nggih di kaos piyambak mawon. Tidak adanya al-asl itu ke atas.
tidak adanya waris dari arah atas yang laki-laki. Enggak ada bapak, enggak ada kakek, enggak ada buyut, enggak ada cangga yang masih hidup. Maka itu adalah salah satu syarat ukhtun syakikatun dapat setengah. Jadi saudari kandung berpotensi dapat setengah. Tapi kalau ada bapak misalkan, maka enggak jadi dapat setengah, tapi tertutup mahjub. Jadi ada 4 syarat. Nah itu ya ukhtun syakikah. Nah sekarang kita mau bahas yang terakhir. Ukhtun li'ab. Apa itu ukhtun li'ab? Saudara seayah. Artinya saudari seayah itu, dia itu adalah saudarinya mayit. Bapak podo tapi ibu bedo. Ya. Nah sebelum kita bahas ukhtun syakikah, ada pertanyaan? Yeah. Kalau mayit itu punya anak, laki-laki perempuan, punya orang tua, itu yang dapat semuanya. Misalkan nggak ada ukhtun syakikah ya. Misalkan mayit meninggal, ahli warisnya adalah ibnun, bintun, terus sama abun. Apa teman apa lagi? Umun. Nah, berdasarkan yang tadi kita sampaikan, 4 orang ini termasuk daftar yang pasti pasti dapat. Jadi meskipun ibnun ada, bintun ada, umun ada, abun ada, tambah lagi zaujun. Nah, ada suami. Maka kalau ini hidup semuanya, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Ya. Cuma tinggal dapatnya nanti berapa. Makanya Pak Adiki semangat nih kok. Ya. Ya, ada lagi? Ada lagi? Sampun? Nah, sekarang kita bahas ukhtun li'ab. Kalau tadi ukhtun syakikah, jelas ya, ibu sama, bapak sama. Nah, misalkan mayit punya abun, punya bapak, mayit punya umun, punya ibu, kemudian punya ukhtun syakikah. Maka bapaknya ini sama, bapaknya ini juga. Ibunya mayit, ibunya ukhtun syakikah juga. Tapi kalau ukhtun li'ab, maka bapaknya mayit adalah bapaknya ini, tapi ibunya mayit bukan ibunya ini. Jadi mungkin bapaknya mayit itu nikah lebih dari 1 misalkan. Ya misalkan dia punya istri yang lain. Nah, misalkan punya, tapi ini punya istri yang lain. Maka tidak termasuk ahli warisnya mayit. Gitu ya. Karena yang menjadi ahli warisnya mayit adalah ibunya dia sendiri. Nah, tapi istri yang lain ini punya anak perempuan. Yang menjadi ahli waris adalah ukhtun li'ab karena bapaknya sama. Meskipun ibunya bukan ahli waris, tapi anaknya ini karena suaminya punya anak ini, maka dia termasuk ahli waris. Ukhtun li'ab, saudari seayah berpotensi dapat setengah. Tapi syaratnya ada berapa? Ada 5. Sama saja tadi ya. Kayak tadi, cuma ketambahan 1. Ya. Adamu wujudil asyikko. Tidak ada saudara dan saudari kandung. Jadi al-ukhtu li'ab dia berpotensi dapat setengah, tapi kalau ada saudara kandung atau ada saudari kandung
akhun syakikun atau ukhtun syakikotun, maka gak sida oleh setengah. Gitu nggih. Nah, ini dengan demikian telah kita selesaikan orang-orang yang berhak mendapatkan bagian setengah dari harta waris yang ditinggalkan oleh mayit. Dalam? Yang 5, nomor 5. 55. Saya bacakan ya halaman 12 bagian kanan itu. Paling bawah ini loh. Nah, paling bawah. Adamu wujudil asyikok. Tidak adanya saudara kandung atau saudari kandung. Jadi misalkan ini ada ya, misalkan mayit meninggal. Ahli warisnya cuma 2. Ukhtun syakikotun dan ukhtun li'ab. 2 mbak loro misalkan, atau punya adik perempuan 2, cuma yang satu kandung, yang satu saudara apa namanya ya? Kalau kita nyebutnya tiri ya, tetap dapat. Tapi karena ada syakikoh, maka dia yang dapat setengah. Yang ini nggak dapat setengah. Gak sida oleh setengah. Enggak, bukan. Kalau nggak salah 1/6. Takmilatu sulusain. Takmilatu sulusain. Nanti itu belum kita bahas itu. Ya. Ada lagi? Sementara ini dulu kita dengarkan azan lebih dahulu nggih. Setelah itu kita bahas siapa saja yang dapat 1/4 dan siapa saja yang dapat 1/8. Cepat ini karena mudah. Nah, yang setengah ini agak panjang, tapi yang dapat 1/4 dan 1/8 mudah. Monggo azan dulu.
Lanjutkan. Di antara daftar ahli waris yang berpotensi mendapatkan seperempat itu cuma 2 orang. Yaitu az-zawju, suami, dan az-zawjatu atau istri. Dan yang berpotensi mendapatkan jatah 1/8 cuma 1 orang. Siapa dia? Az-zawjatu. Yaitu istri. Jadi jatahnya istri itu separuh dari jatah suami. Ya. Saya bikinkan jawab di sini misalkan. Ya. Kan ketika mayit meninggal, kalau dihubungkan suami dengan istri maka ada 2 keadaan. Ya, yang pertama, mayit punya anak. Anaknya siapa? Anaknya mayit. Keadaan yang kedua, mayit ini tidak punya dulu, tidak punya anak. Kalau yang keadaan kedua, mayit punya anak. Nah, ketika mayit meninggal berdasarkan jatah suami dan istri, maka ada 2 keadaan. Mayit punya anak dan mayit tidak punya anak. Nah terus kalau jatahnya suami, berarti yang meninggal siapa? Ya jatah. Kalau kita membahas jatahnya suami, berarti yang meninggal siapa? Perempuan, ya perempuan. Jangan istri. Nanti kalau yang meninggal itu adalah perempuan. Karena posisinya itu dilihat dari mayit. Nah, kalau perempuan meninggal dan dia punya suami, maka suami bisa mendapatkan setengah, bisa mendapatkan 1/4. Kapan suami dapat setengah? Kalau mayit tidak punya anak. Nah, meskipun suaminya punya anak. Karena yang tidak punya anak di sini adalah mayit. Misalkan suaminya ini adalah namanya siapa? Namanya Pak Ijo. Sebelum nikah, dia sudah punya anak 8 misalkan. Nah, kemudian nikah dengan seorang wanita, kemudian dapat 2 bulan meninggal, katakanlah yang wanita tadi. Nah, berarti belum punya anak. Tapi Pak Ijo, suaminya ini sebelum menikah, sudah punya anak gawan 8. Maka enggak pengaruh. Karena yang dilihat adalah anaknya mayit, bukan anaknya suami. Tapi kalau mayit punya anak, maka jatah suami turun dari setengah menjadi berapa? 1/4. Nah, kemudian jatahnya istri. Istrinya siapa? Istrinya mayit. Nah, maka setengahnya jatah suami. Kalau mayit tidak punya anak, jatah istri adalah 1/4. Kalau mayit punya anak, maka dari 1/4 turun menjadi 1/8. Mudah nggih? Nah, jadi yang paling gampang itu kalau diantaranya ngitung jatah suami dan jatah istri. Yang mana kalau suami hidup pasti dapat, istri ada ketika meninggal pasti dapat, cuma dapatnya berapa? Yaitu kalau mayit punya anak dapat 1/4, kalau tidak punya anak dapat setengah. Kalau istri, kalau mayit punya anak dapat 1/8, kalau nggak punya anak maka dapat 1/4. Nah, pertanyaan sekarang misalkan yang meninggal adalah laki-laki, istrinya ada 3 misalkan, ya. Nah, terus dapat berapa? Sedangkan mayit punya anak, dapat berapa? Dapat 1/8 dibagi wong 3. Berarti masing-masing istri dapat berapa? 1 per Pak Guru matematika berapa? 1/24. Kalau Pak Ijo meninggal, dia nggak punya anak, istrinya 3. Masing-masing istri dapat berapa? 1/8 bagi 1/4 bagi 3 berapa? 1/12. Gitu ya. Nah, jadi dibagi bersama jumlah istri. Jadi misalkan istrinya 3, berarti masing-masing 1/4 tidak. 1/4 ini bagi
3 istri. Ya. Banyak lagi. Pak Ijo punya istri 4. Pak Ijo punya anak. Ya. Berarti semua istri dapat 1/8. Masing-masing istri berapa? 1/32. Gampang ya? Seperti itu. Ada pertanyaan? Nah. Sama, karena yang dimaksud anak ini adalah anaknya mayit, bukan anaknya istri. Jadi anaknya istri nggak pengaruh. Yang dianggap di sini adalah anaknya mayit. Ya, jadi kan apa hikmahnya? Kalau mayit punya anak, berarti anaknya juga dapat. Tapi kalau anak suami, anaknya suami, ya anaknya suami atau anaknya istri, tidak termasuk ahli waris. Ya, yang jadi ahli waris adalah anaknya mayit. Misalkan yang meninggal adalah laki-laki. Maka kalau istrinya punya anak, itu dapat waris enggak tergantung apakah dia anaknya mayit atau bukan anaknya mayit. Kalau anaknya mayit ya dapat, kalau bukan anaknya mayit, misalkan anak kawan, ya nggak dapat jatah waris. Ada lagi pertanyaan? Gimana? Anak gawan nggak dapat, bukan termasuk ahli waris. Ya, contoh lagi, misalkan Pak Ijo punya anak namanya Budi. Nah, ini Duda punya anak Budi. Misalkan lagi Marining, ini seorang janda punya anak namanya perempuan loh. Siapa? Sri misalkan. Nah, kemudian antara Duda dan dan Marining ini menikah, punya anak lagi namanya siapa? Joko. Pertanyaan saya, dari 5 orang ini, kalau yang meninggal adalah Pak Ijo duluan, yang dapat waris siapa? Budi, Joko, Marining. Ini dapat enggak? Enggak dapat. Kenapa? Bukan anaknya dan bukan istrinya, tapi anaknya istri. Dia enggak dapat waris, tapi bisa dapat wasiat bisa. Tapi dari segi waris enggak dapat, karena Sri ini adalah bukan anaknya Pak Ijo. Nah, sekarang ternyata kalau Marining yang meninggal duluan, yang dapat siapa saja? Sri, Joko, dan Budi dapat enggak? Kenapa? Enggak ada sebabnya, karena enggak sebabnya. Tapi kalau Joko yang meninggal duluan, siapa yang dapat? Pak Ijo, Marining, Budi dapat enggak? Kenapa kok dapat? Saudara seayah. Sri dapat enggak? Dapat. Kenapa? Saudari seibu. Kalau sekarang Budi yang meninggal, siapa yang dapat? Pak Ijo, Joko. Marining enggak. Kenapa kok enggak? Karena bukan ibunya, tapi istrinya bapak. Bukan termasuk ahli. Meskipun tetap berbuat baik pada tapi dalam waris enggak dapat. Nah, sekarang yang meninggal adalah Sri. Siapa yang dapat? Marining, Joko. Pak Ijo dapat? Kenapa? Bukan bapaknya, tapi suaminya ibu. Joko dapat enggak? Enggak dapat. Seumpama sekarang Budi sama Sri nikah, boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh karena bukan apa-apanya. Ya. Dalam? Ya enggak boleh, ya enggak boleh. Joko sama Sri juga enggak boleh. Nah, maka keliru kalau misalkan Pak Ijo dengan Marining nikah, kemudian anaknya jadi seomah. Kelihatan auratnya boleh enggak? Enggak boleh. Nah, terus gimana Musa Oma? Ya sudah dinikah lesisan. Boleh enggak Bapak nikah Pak Ijo dengan Marining, Budi dengan dinikahkan sekalian? Boleh enggak? Boleh. Boleh? Mau praktek? Monggo. Monggo yang purun monggo. Nah, pertemuan ini kali ini dulu. Saya bagikan tugas selanjutnya, tugas ke-9 ya. Kumpulkannya pekan depan. Enggak tolong, ya. Kalau tidak menikah punya anak ya. Nggih. Anaknya meninggal dapat warisan
Yang masuk ahli waris misalkan ini menikah ya. Punya namanya siapa? Hah? Sarmi, perempuan berarti. Sarmi, absennya di situ tadi sudah absen. Nah, Sarmi meninggal. Nah, maka dilihat apa sebab yang hidupnya dapat waris, apa hubungannya? Budi dapat nggak? Dapat. Kenapa bapak? Tidak dapat nggak? Anak ibu. Pak Ijo termasuk ahli waris? Termasuk. Cuma dia ketutup sama Budi. Al-Jaddu nggak dapat kalau ada Al-Abu. Marin dapat nggak, nenek? Dapat. Nggak dapat. Tapi apa namanya? Tapi apakah Marin termasuk ahli waris? Termasuk daftar ahli waris, yaitu Al-Jaddatu. Tapi gara-gara ada istri, ada ibu, ada umun, maka ketutup. Harusnya dapat, apa namanya? Marin yang termasuk daftar ahli waris, tapi karena ada istri yang lebih dekat, maka jadah ketutup. Nah, kalau Joko sekarang apa hubungannya dengan Sarmi? Hah? Pak Le, bisa dapat nggak? Dapat. Kalau dari Budi dapat, kalau dari istri nggak? Dapat. Yang dapat itu adalah Amun. Saudara kandungnya saudaranya bapak. Tapi Kholun nggak dapat, maka dia dapat dari Budi. Nah, gitu ya. Ya, tapi dia termasuk ahli waris, tapi karena ada Budi, ya, Budi, maka tertutup. Bahkan tertutup dengan Pak Ijo. Tertutup dengan adanya Pak Ijo. Maka semakin jauh rintangannya semakin banyak. Jadi kalau Joko dapat kalau nggak ada Budi, nggak ada Pak Ijo meninggal duluan, ya. Budi meninggal dulu, Pak Ijo meninggal dulu, baru Sarmi meninggal. Baru Joko mendapatkan. Oke. Nama tak bagikan yang sudah mengumpulkan kemarin. Nah, Sugianto. Mana penyimpan Sugianto? Gainul bin Hamid bah. Ini kalau sudah selesai kita melanjutkan jilid selanjutnya ya. Sebab ringkasan setelahnya. Apa ya? Ini ujian dulu, tapi persiapan saja ini, Lukman. Abu Ghazira jenengan ya? Oke, nanti ini kalau mau diulang lagi ya nggak apa-apa. Atau mau terlanjut juga nggak apa-apa. Diulang. Ini diulang nanti tak buka pendaftaran baru cek. Anak kancane sampean soalnya tambah jelimet tambah akeh muratoli kok. Bingung. Ya nanti tak buka pendaftaran baru mawon gini minta diulang kalau panjenengan sepakat minta diulang. Berarti tak ulangi lagi, tak buka lagi gitu loh. Nih. Ya kalau ya. Yang ngumpulkan ampun. Ya, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sekian. Kalau ada benarnya, maka itu semata-mata dari Allah. Kalau ada kesalahan, maka dari saya sendiri mohon dimaafkan dan diingatkan. Kita tutup dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 ya. Oh ini 8. Nah. Yang minta tugas 8, 7 bisa. Tapi sebelum diulang ujian dulu nggih.
Nggih. Belum jeneng ujian dulu kira-kira oleh 100 kabeh apa? Oke. Wong ujiannya gampang, boleh lihat buku. Nek santri dulu suruh ngapalkan.